Pertama, saya ajak Anda kilas soal Presiden Soekarno hingga Presiden Gus Dur ingin bubarkan DPR. Era Presiden Soekarno, tahun 1959 dan 1960. Demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959, DPR hasil pemilu 1955 sering bersilang pendapat dengan Presiden Soekarno. Meskipun DPR pada masa itu dinilai paling demokratis, tapi bagi Soekarno, DPR ini sering dianggap oposisi yang menghambat idenya. Tahun 1957 sampai 1959, Soekarno mulai memperkenalkan gagasan demokrasi terpimpin, di mana presiden berperan dominan, dan menolak sistem parlementer liberal yang dinilai menyebabkan instabilitas politik. Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Konstituante karena gagal menyusun undang-undang baru dan mengembalikan Undang-Undang 1945. Sejak itu, kekuasaan presiden semakin besar. Masuk di tahun 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Soekarno lalu membentuk DPR GR, gotong royong, dengan anggota pilihan presiden. Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2001, awal tahun 2001 Gus Dur terlibat konflik dengan DPR MPR karena tuduhan skandal Bulog Gate dan Brunei Gate. DPR mengeluarkan 2 memorandum peringatan kepada Gus Dur kala itu. Sebagai respon, 23 Juli 2001 dini hari Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang isinya antara lain membubarkan DPR MPR, mengembalikan kedaulatan ke rakyat dengan rencana pemilu dalam 1 tahun, lalu membekukan Partai Golkar. Namun dekret itu tidak dijalankan karena TNI Polri tidak mendukung. Justru pada hari yang sama MPR menggelar sidang istimewa dan memberhentikan Gus Dur sebagai presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Kita juga harus sama-sama pahami bahwa membubarkan DPR di Indonesia bukan hal sederhana karena menyangkut konstitusi. Undang-Undang 1945 pasca amandemen tidak memberi ruang bagi presiden untuk membubarkan DPR. Berbeda dengan sistem parlementer, di mana kepala negara bisa membubarkan parlemen. Kalau hal itu dipaksakan, resikonya sangat besar, baik secara hukum maupun politik. Berikut resiko yang bisa terjadi bila DPR dibubarkan. Pertama, krisis konstitusional. Pembubaran DPR bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Presiden yang melakukannya bisa dianggap melanggar konstitusi, bahkan membuka jalan impeachment atau pemakzulan. Kemudian, negara bisa masuk ke kondisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan legislatif. Kedua, konflik politik besar. DPR mewakili partai politik, sehingga pembubarannya bisa memicu perlawanan keras dari parpol, sehingga demonstrasi besar-besaran bisa akan terjadi dari pihak pro-demokrasi dan oposisi. Ketiga, berdampak pada intervensi militer dan instabilitas keamanan. Di negara dengan sejarah intervensi militer seperti Indonesia, kondisi vakum legislatif bisa dimanfaatkan TNI Polri untuk ambil alih stabilitasnya. Bisa memicu otoritarianisme baru atau kebalinya model pemerintahan yang darurat. Keempat, kehilangan kepercayaan publik dan investor. Dunia internasional seperti ASEAN, PBB, investor asing akan melihat Indonesia sebagai negara yang tidak stabil, lalu berdampak ke ekonomi. Nilai tukar melemah, investasi kabur, pengangguran bisa meningkat. 5, resiko disintegrasi. DPR adalah representasi daerah melalui partai dan fraksi. Jika dibubarkan, daerah bisa merasa tidak terwakili, sehingga memicu sentimen separatisme atau minimal ketidakpuasan daerah. Dan keenam, berpotensi otoritarianisme. Tanpa DPR, kontrol legislatif terhadap presiden akan hilang. Presiden bisa menguasai semua lembaga eksekutif tanpa pengawasan, bahkan membuka jalan ke diktator. Sehingga mungkin ke depannya kita bisa semakin cermat dan selektif dalam menentukan hak suara memilih DPR.